Assalamualaikum wargi Bandung, Sampurasun. Kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung, tentunya dalam program Ngariung, Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Dan buat kamu yang baru bergabung nih di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung, jangan lupa like, comment, and share. Dan untuk kali ini, Ngariungnya ini sangat spesial sekali karena yang kita tahu sekarang teh banyak jadi perbincangan ya dengan BBM naik, terus juga banyak yang waduh, gimana nih kalau BBM naik, nanti yang terdampak seperti apa? Dan pengen tahu gimana sih reaksi dari Pemkot Bandung sendiri seperti apa? Apakah ada bantuan gak sih di BBM naik teh? Nah, sekarang Haris sudah mendatangkan narasumber yang pas banget nih kayaknya untuk menemani Ngariung hari ini. Ini ada Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, ada Bapak Sony Bahtiar. Selamat sore ini teh ya. Sore berarti ya. Selamat sore Pak Sony. Selamat sore Kak. Ih, sehat Pak Sony? Alhamdulillah. Aduh, lagi sibuk apa nih Pak Sony? Ya, sekarang lagi musimnya penyaluran BLT BBM untuk bulan September sampai dengan Oktober. Karena 2 bulan dibayarkan di bulan September. Wah, betul. Nah, Gitu. ini kan tadi Haris udah opening di awal, Pak. Ini semua masyarakat bisa dibilang apa ya namanya, bertanya-tanya dengan BBM naik ini, terus juga takutnya dampaknya nanti seperti apa kepada mereka. Betul. Nah, Haris mau nanya sama Pak Sony nih, ini apa saja sih Pak mungkin bantuan yang sudah dilakukan khususnya oleh Dinas Sosial Kota Bandung nih dengan BBM naik teh? Apa Iya. tuh, Pak? Pertama, bantuan sosial itu bisa berasal dari pusat melalui dana APBN. Ada juga yang berasal dari APBD provinsi, ada juga yang berasal dari APBD Kota Bandung. Nah, yang baru sekarang terrealisasi adalah penggunaan dana dari APBN melalui program BLT, ya, bantuan langsung tunai BBM. Juga ada BPNT namanya, bantuan program yang non tunai. BPNT? Ya, oke. itu yang non tunainya. Yang non-tunai. Non tunainya. Kalau BLT itu bantuan langsung tunai. Ya, kalau BPNT ini bukan tunai. Yang non-tunai. Iya, non tunai. Itu yang dari program pusat. Nah, program yang berasal dari Kota Bandung, khususnya di Dinsos, ini kita memberikan permakanan bagi PPKS. PPKS itu adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Macam-macam tuh, ada anak terlantar, lansia terlantar, ya, disabilitas. Nah, itu akan kita bantu melalui program yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandung. Gitu. Tapi Pak Kadis, Haris mau nanya nih sama Pak Kadis. Ini kan biasanya kalau untuk pendataan, Ya. biasanya kan suka ada gening dari masyarakat ya Pak. Pak, nah nu eta dapat ari abdi henteu. Padahal nu eta mah keduh motor seueur misalnya Iya. gitu. Apakah itu teh dari datanya seperti apa Pak untuk Iya. biar tidak terjadi seperti itu? Oke. Kita ini mengukur angka kemiskinan atau mengukur kemiskinan itu ada kriterianya. Yang kita gunakan adalah 14 kriteria yang dari BPS. Ya. Analoginya adalah kriteria itu adalah alat ukur. Kalau kita punya sentimeter ya, 100 cm nih, mengukur tinggi badan orang Kota Bandung. Ya kan? Nah, ada yang 170 meter, senti, ada yang mungkin tingginya 100 cm, yang stunting mungkin ya, gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, ini adalah sebagai alat ukur. Nah, kalau dia memenuhi kriteria, 14 kriteria itu berarti dia bisa masuk data DTKS namanya. Misal lantainya masih dari tanah. Ya kan? Lantai rumahnya misalkan. Lantai rumahnya. Terus dindingnya masih dari gedek atau apa? Gedek tuh apa ya? Kayak bilik gitu bukan Pak? Biliknya Dari gitu. bilik. Nah, begitu. Nah, itu bagian yang dilihat kondisi fisik rumahnya. Nah, itu menjadi kriteria. Nah, kita lihat. Nah, setelah terkumpulkan yang masuk di dalam kriteria kemiskinan tadi, kita pilah-pilah lagi.
mana yang masuk yang paling memiliki banyak kriteria. Kan tadi 14. Oh, ternyata 14-nya masuk. Berarti itu yang skala prioritas. Gitu kan? Masuk kelompok skala prioritas. Anggaran kita ada lagi, naik lagi. Yang mungkin dia kriterianya cuma 10 gitu. Ya. Berarti itu masuk desil 2. Nah, terus berikutnya kriteria kemiskinannya semakin nggak terlalu banyak dianya kan. Nah, itu masuk desil 3. Desil 4 berarti dia yang paling mampu dibandingkan dengan desil 1 tadi. Nah, rencana ke depan BPS akan melakukan program Reksosek atau itu registrasi sosial ekonomi, akan melihat tuh. Jadi yang hanya dilihat adalah yang miskin ekstrim namanya. Miskin Ekstrim. Tapi kalau kita bandingkan dengan data, ternyata yang disebut miskin ekstrim itu ada di desil 1. Oh, ada kategorinya berarti ada ya? kategorinya. Kalau makanya saya memudahkan sebetulnya membagi desil 1, 2, 3 itu adalah kita kelompokkan mana yang skala prioritas yang harus mendapatkan. Makanya kan banyak pertanyaan. Saya masuk nih data DTKS tapi kok belum dapat. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum dapat itu masuknya di desil 4. Karena sekarang kita baru mengcover desil 1, 2, dan 3. Nah, sambil kita lihat lagi, jangan sampai ada warga di desil 1 belum terpenuhi, ya, tapi sudah loncat ke desil 2 yang di cover. Nah, ini sedang kita lakukan cleansing nih, ya, verifikasi data. Gitu. Nah, tapi mungkin Pak, banyak juga dari warga Bandung, Pak, gimana tuh caranya pingin masuk data DTKS itu, gimana tuh Pak? Ya, nanti ada ajuan dari kewilayahan warganya, itu diajukan melalui muskel, musyawarah kelurahan, ya. Berarti di kewilayahan itu di ya? Di kewilayahan itu, Bapak Ibu berada di mana, silakan datang ke kantor kelurahan atau ke Pak RT, Pak RW-nya, gitu ya. Lalu dijadikan bahan untuk muskel, musyawarah kelurahan. Musyawarah kelurahan. Nah, muskel itulah nanti akan melihat apakah Bapak dan Ibu ini masuk kriteria yang 14 tadi, itu ya. Gitu ya. Nah, jadi itu bisa nanti di muskel itu ya ketahuan. Betul. Maksudnya apakah masuk kategorinya mana, Betul. apakah layak enggak ini teh. Betul. Gitu. Tapi Pak Kadis, kalau dari Dinsosnya kan berarti kalau untuk penyaluran bantuan nih, ada monitoring nggak ke lapangan gitu atau dikontrol, ikut kontrol gitu dari Dinsosnya? Pasti dong, kan penyaluran mah. Ya, itu kan suka rada ini gini, Pak. Iya. Suka simpang siur nanti takutnya. Dari Dinsosnya monitoring ke lapangan gimana tuh? Kenapa kita harus melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian ya terhadap penyaluran bantuan sosial? Pertama, data itu dinamis ya. Pada saat pendataan bisa saja yang berhak mendapatkan atau sasarannya tadi masih berada di Kota Bandung. Yang kedua, masih hidup. Ya kan? Nah, yang ketiga, belum pindah. Nah, pada saat penyaluran, maka harus kita kendalikan, harus kita awasi apakah betul orang yang bersangkutan atau sasaran tadi ini belum pindah dari Kota Bandung, apakah masih hidup, itu kita cek. Nah, cek dan recheck. Jangan sampai di datanya masih ada, faktanya mereka tidak ada. Nah, faktanya mereka tidak ada nih sasarannya. Jangan sampai ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, dialihkan kepada sasaran yang tidak berhak. Dan ini kita dapatkan itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya, maka pengawasan pengendalian harus kita lakukan. Nah, kalau dari Dinsos sendiri berarti untuk kayak contohnya tadi kata Pak Kadis sampaikan takutnya ada yang orangnya udah meninggal misalkan, tapi masih ke data. Apakah itu berkolaborasi juga dengan Disduk Capil misalkan Pak, atau dengan pendataan itu, atau dengan kecamatan, atau seperti apa tuh Pak? Ya, kita mengkolaborasikan pengawasan pengendalian ini salah satunya dengan Dukcapil. Karena pindah, datang, mati, lahir kita bisa akses melalui Dukcapil. Cuman
Dukcapil ini kan menunggu laporan juga dari warga masyarakat. Makanya saya harapkan juga warga masyarakat untuk mengupdate. Ada yang meninggal keluarganya sampaikan ke Dukcapil. Jangan sampai tidak tersampaikan. Sehingga updating data ini tidak terrecord oleh kami, gitu ya. Pada saat kami bekerja sama dengan Dukcapil. Ada yang pindah, datang, mati, lahir. Tolong atuh sampaikan. Nah, ya. itu juga mungkin ini informasi juga untuk masyarakat. Tuh. Apapun itu harus segera diinformasikan, entah dengan kecamatan, Tuh. atau jangan jauh-jauh ke kecamatan lah, ke RT RW dulu, betul. terus ke kelurahan, atau enggak langsung ke Dukcapil. Tapi kami pun tidak mati gaya. Kenapa? Nggak mati gaya tuh. Misalkan datanya di Dukcapil belum ada. Kami connect, kolaborasi dan koordinasi dengan Cipta Bintar. Kan ada data pemakaman. Oh, Ya. iya. Itu yang real time. Betul. Ya, siapa yang dimakamkan di sana? Apakah ada hubungannya dengan data DTKS yang ada di kita? Jadi Dinsosnya terkonek ke sana ya? Betul. Wah, keren Itu kita mengupdate. Jadi segala cara kita lakukan untuk updating data itu. Betul. Karena dinamis datanya. Soalnya Pak Kadis benar, Haris mengalamin sendiri dulu. Orangnya udah nggak ada, zaman kapan gitulah, tahun berapa. Ya karena datanya takutnya belum jelas, apa tidak melapor. Tuh. Orangnya udah nggak ada tapi masih dapat bantuan. Ternyata repot tuh Pak Kadis. Tapi Pak Kadis, kalau data sendiri nih yang berhak mendapatkan BLT BBM sendiri, gimana sih, dan sampai saat ini udah berapa sih? Sampai hari ini, bentar ya saya buka primbon Boleh, dulu Pak Kadis. nih. Saya takutnya, terkait karena kan dengan ini data. udah ada seminggu BBM naiknya ada ya? Iya. Udah mulai seminggu, apakah sudah berapa? Terus Iya. tersalurkannya gimana? Gimana tuh Pak Kadis? Nah, jumlah penerima BLT BBM Kota Bandung per hari ini sebanyak 88.952 KPM. 88.000 952 KPM. Wah. Betul. Nah, yang tersalurkan sudah sebanyak 25.122 atau 28,24%. Nah, penyaluran di Kota Bandung ini dimulai tanggal 5 September. Tanggal 5 September kemarin ya? Kemarin, Oke. 5 September. Targetnya sampai kapan tuh Pak? Kalau target di bulan ini harus sudah selesai semua. Bulan Sampai sudah dengan akhir selesai. September udah selesai semua. Kenapa? Kita lakukan sedikit-sedikit gitu ya, agar tidak terjadi kerumunan pada saat penyaluran itu. Kan kita Itu masih penting banget Pak, kan itu kita ya. masih COVID ya. Karena sering kerumunan tuh kalau Betul. ketika mendapat BLT itu ya. Ya. Oke. Nah, tahapan-tahapan ini memang agak panjang, namun kita bisa prokes kita jaga. Betul. Agar sampai biar warga masyarakat pada saat ngambil masih tetap sehat, masih tetap bahagia. Jangan sampai wah berdesak-desakan di sana kan. Takutnya ngelonjak lagi apa ya? Lonjak lagi COVID-nya, begitu. Betul. Tapi Pak Kadis, kan rata-rata kalau ngomongin BBM mah semua orang teh bisa dibilang menjerit ya. Semua terdampak Ya. dengan BBM naik mah. Nah, kalau dari Dinsos sendiri ada program khusus nggak mungkin yang udah dirancang di sekarang-sekarang buat nanti ke depannya dengan Ya. kenaikan BBM ini, ada program khusus seperti apa sih Ya. Dinsos? Pak Wali Kota kemarin mengarahkan ke beberapa perangkat daerah untuk membuat program yang berasal dari APBD. Karena pusat juga mengharapkan 2% dari dana transfer umum DTU itu digunakan untuk membantu dampak dari kenaikan BBM ini. Nah, program yang melalui Dinsos pertama kita gunakan untuk memberi bantuan permakanan. Bantuan permakanan. Permakanan bagi warga-warga yang masuk di TKS. Ini juga kita bantu permakanan, terus untuk meningkatkan fungsi disabilitasnya. Itu juga akan kita bantu. Jadi permakanan, disabilitas, terus sandang. Sandang. Kita juga berikan. Lalu gizi, peningkatan gizi bagi warga yang
masuk daftar stunting, tapi dia juga masuk di DTKS. Ada anak-anak kita yang masuk stunting, tapi masuk daftar keluarga yang DTKS. Begitu. Nah, itu mungkin program-program khususnya gitu. Khususnya. Nah, Pak Kadis, terakhir nih mungkin ya, biar menenangkan semua masyarakat Bandung, biar masyarakat Bandung teh kalau dari Kadinsos yang ngomong langsung mah greg-greg gitu ya, dengan BBM naik teh maksudnya tetap tidak terlalu panik yang berlebihan. Apa yang ingin disampaikan sama Pak Kadis sendiri kepada masyarakat Bandung dengan kenaikan BBM ini? Ya. Pertama pasti semua kalangan itu akan terdampak. Baik tadi warga yang masuk di DTKS maupun warga yang di luar DTKS. Ya. Namun ya kami mohon warga yang di luar data DTKS ini kan pasti dianggap masih memiliki kemampuan secara ekonomi. Skala prioritas adalah kita membantu warga kita yang masih berada di dalam data DTKS tadi. Bahkan yang masuk data DTKS saja belum semuanya mendapatkan bantuan, apalagi ini yang di luar DTKS. Artinya harusnya bersyukur dong warga kota yang di luar data DTKS. Kenapa bersyukur? Berarti kita masih dianggap mampu secara ekonomi, ya kan? Masih dianggap daya beli kita masih kuat. Yang di luar DTKS. Nah, harapan saya bagi warga yang masuk DTKS yang belum mendapatkan bantuan, tolong bersabar. Mudah-mudahan pemerintah juga tidak membiarkan warganya dalam kondisi kesusahan. Pasti itu, ya. Nah, oleh karenanya bersabar, yang belum mendapatkan, yang mendapatkan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan daya beli warga masyarakat maupun digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal-hal yang produktif, yang positif. Positif. Ya. Dan sekali lagi tuh tadi harus digarisbawahi apa yang disampaikan Pak Kadis, yang belum dapat harus sabar dan harus bersyukur juga. Karena kita masih dianggap mampu. Berarti kita dianggap mampu. Betul. Dong. Masih banyak mungkin yang membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan ya Pak Kadis. Pak Kadis, makasih loh udah mau mampir di acara Ngariung ini. Mudah-mudahan Pak Kadis sendiri sehat terus, semangat terus. Tentunya masih ditunggu juga program-program terbaik dari Dinas Sosial Kota Bandung. Baik. Dan itulah perbincangan Haris bersama Bapak Sony Bahtiar selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, tentunya dalam program Ngariung. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah menyaksikan Ngariung ini. Sekali lagi jangan lupa komen, like, and share, karena informasi-informasi seputar Kota Bandung selalu ada di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Sekali lagi Haris, ucapan terima kasih loh Pak Sony. Sami-sami. Sehat terus dan mohon maaf juga untuk wargi Bandung. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di Ngariung berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.